Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim bisa jumpa lagi dengan saya Wildan Fawaid. Hari ini saya akan share kepada teman-teman semuanya ada dua obat yang sangat ampuh untuk mengobati gudik kelinci atau skebis pada kelinci. Yaitu yang pertama adalah Gudeg, yang kedua adalah Wormectin. Nah, check it out. Teman-teman semuanya, ini adalah penampilan dari Wormectin dan Gudeg. Wormectin ini adalah obat gudik anti parasit luar dan parasit dalam. Dan Wormectin ini pengaplikasiannya dengan cara disuntik ya. Disesuaikan dengan berat badan dari hewan yang akan kita suntik. Terutama kalau pada kelinci itu disamakan pada kucing dengan pengobatan sekitar 0,3 mili per kilogram. Nah, sedangkan Gudeg ini juga merupakan obat skebis atau gudik yang cara pengaplikasiannya dengan cara dioleskan pada bagian-bagian kelinci yang lagi terkena gudik. Nah, pengaplikasiannya pun sangat mudah, cukup dioleskan saja ke bagian tubuh kelinci yang sedang terkena gudik. Namun kedua obat ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, untuk Wormectin kalian harus menyediakan injeksi ya, antara 1 mili sampai 3 mili. Kemudian kalian menyuntikkan secara subkutan atau di bawah jaringan kulit ya, dengan cara dicubit lalu disuntikkan. Sedangkan Wormectin Gudeg ini dengan cara dioleskan ke bagian tubuh kelinci yang sedang sakit. Nah, kelebihan dan kekurangannya, kalau Wormectin ini selain mengobati gudik kelinci atau skebis, dia juga bisa mengobati penyakit cacing. Obat Wormectin ini juga bisa digunakan untuk memperlancar ASI pada kelinci. Sedangkan kelemahan dari Wormectin ini adalah dia tidak bisa disuntikkan kepada kelinci yang sedang hamil karena bisa menyebabkan keguguran. Di sisi lain, efeknya kelinci yang sering disuntik dengan Wormectin lama-kelamaan juga akan mengalami kebal, sehingga setiap kali dia terserang gudik maka suntikannya, dosisnya akan semakin naik dan semakin naik. Kekurangan lain dari Wormectin, dia mengobatinya butuh proses. Prosesnya kira-kira 1 minggu. Ketika 1 minggu diperhatikan, maka ketika gudegnya belum sembuh maka bisa dilakukan suntik ulang. Sedangkan di Gudeg ini reaksinya bisa dilihat langsung, yaitu jamur-jamur yang ada di kuping itu bisa langsung terlepas ya. Kalau kalian mau mempeluruti ya, gimana tuh mempeluruti itu? Ya, dijumputi satu persatu, itu langsung bisa lepas dengan Gudeg ini. Kelebihan dari Wormectin, dia bisa mengobati di seluruh bagian tubuh kelinci dengan satu suntikan. Nah, berbeda dengan Gudeg, Gudeg bisa dioleskan kapanpun dan dimanapun, tidak peduli apakah kelinci itu hamil ataupun tidak, karena tidak berpengaruh pada kesehatan kelinci. Walaupun dia dijilat-jilat juga tidak berpengaruh pada kesehatan kelinci, dan bisa diaplikasikan dimanapun, mau di kaki, mau di kuping, mau di hidung, dan bagian-bagian kelinci lainnya yang sedang terkena gudik. Sedangkan kekurangan dari Gudeg adalah dia hanya mengobati bagian tubuh di mana dia dioleskan. Bisa saja kutu-kutu daripada skebis itu menyelinap di bagian tubuh kelinci yang lain, dan itu tidak mungkin hanya dengan 30 mili. Maka ya bisa menghabiskan berbotol-botol untuk mengkeramasi kelinci dengan obat ini. Maka bisa diandalkan dua obat ini, yaitu Wormectin ini untuk mengobati kelinci dari dalam dan secara keseluruhan, dan Gudeg ini bisa diaplikasikan untuk skebis yang langsung pada titik temunya atau pada titik lukanya. Kedua-duanya bisa diaplikasikan secara berbarengan. Wormectin mengobati gudik dari dalam, sedangkan di luar kita bisa mengoleskan gudik. Dan harganya pun juga sangat terpaut jauh. Untuk yang kemasan 20 ml seperti yang ada di tangan saya ini,
Harganya Rp45.000, kemasannya 20 ml. Kemudian kalau Godik ini 30 ml ya, dengan harga yang sangat murah yaitu Rp15.000. Nah, teman-teman semuanya bisa mendapatkan dua produk ini yang ada di link di deskripsi. Teman-teman semuanya, ini adalah salah satu contoh gudik yang terlepas dari kaki kelinci ya, ini gambarannya. Jadi gudik itu semacam jamur yang tumbuh begitu, dan karena sudah disuntik dengan Wormectin, maka dia bisa terlepas dari tubuh kelinci sehingga tubuh kelinci menjadi lebih bersih. Ya, setebal ini. Kandelnya ya, tebalnya luar biasa, dan ini mungkin kalau di mikroskop ini mungkin akan muncul kecil-kecil begitu kutu-kutunya, dan bisa melompat dari satu kelinci ke kelinci yang lain. Nah, Wormectin Godik tidak mungkin bisa melakukan seperti ini, sebesar ini ya. Nah, rata-rata yang ada di telinga itu dia bisa lepas meprel ya dengan cairan dari Godik. Akan saya tunjukkan ya. Teman-teman semuanya, ini adalah kelinci rek yang telinganya ini ada gudiknya ya. Dan gudiknya selebar ini di telinga bagian kiri ya, seluas ini. Dan ini sudah saya lakukan suntik, dan ini sudah berkurang daripada sebelumnya. Coba kita cek bagian kanan, tidak ada masalah. Bagian kaki juga aman, bagian hidung aman. Nah, sekarang akan saya contohkan kepada teman-teman jika telinga ini kita kasihkan cairan Godik. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah cara saya mengobati gudik kelinci menggunakan obat Godik. Lebih dekat mas kameramen ya. Nah, ini adalah contoh telinga kelinci yang ada gudiknya, kita tetesi. Nah, tetesi seperti ini sampai semua bagiannya itu rata. Pastikan semuanya terkena, dan sifat dari obat ini seperti agak-agak kayak minyak gitu, jadi licin-licin gimana. Nah, ini kalau kita sentuh teman-teman, ini bisa langsung lepas ya. Loh, langsung lepas, ini merpel loh ya, kelihatan ya, ini langsung lepas begini. Kalau yang bagian ini kalau dilepas itu akan terasa sakit. Nah, makanya dia bingung kelincinya ini. Nah, bagian-bagian ini kalau ditekan nih akan merpel gini. Nah, gini. Nah, bagi kalian yang agak jijik dengan perlakuan yang saya berikan ini, ya nggak usah ditiru ya. Nah, cukup dioleskan seperti itu, nanti bahasa Jawanya ini akan berdodok gitu, dan itu akan terlepas dari kuping kelinci ya. Nah, rutin dilakukan seperti ini. Oke. Nah, merpel. Oke. Merpel kayak gini. Oke, itu contohnya dalam mengoleskan gudik kelinci. Jadi yang sabar. Jadi lebih baik selain kalian mengobati kelinci seperti ini, lebih baik bisa mencegah dengan menghindarkan kandang dari sifat lembab, kemudian menjaga imunitas dari kelinci. Karena permasalahannya gudik itu tidak hanya menyerang pada kandang yang kotor saja, tapi juga kepada kandang yang bersih. Jadi seperti hanya ketika manusia, mereka yang sehat pun bisa terkena gudik karena kondisi imunnya yang lagi lemah. Demikian hasil review dari saya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.